Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menebarkan dan memperlihatkan cinta kasihnya kepada kita semua manusia makhluknya ini, yang senantiasa memperlihatkan kasih dan sayangnya yang kita rasakan hingga saat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa karuniakan ke dalam hati kita akan kesyukuran atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita menjadi abdan syakur, hamba-hamba yang senantiasa syukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang juga sangat mencintai umatnya, Nabi yang begitu sayang dan rindu kepada umatnya. Sampai-sampai di penghujung hidupnya pun yang diingatnya adalah kita-kita ini, umatnya ini. Rasulullah begitu cinta kepada kita, sayang kepada kita. Maka semoga solawat yang senantiasa kita selawatkan, senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW menjadi balasan cintanya, menjadi balasan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan menjadi asbab kita menjadi yang dicintai olehnya, dan juga dipersilakan untuk bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TVRI yang senantiasa mengharapkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah berada pada hari yang ke-11 Ramadan. Luar biasa, waktu ini begitu cepat berlalu, ya. Seakan-akan kita ini sebenarnya baru aja kemarin masuk bulan Ramadan, namun sekarang kita sudah berada pada tanggal 11 Ramadan. Pemirsa ya sekalian, maka ada baiknya mungkin untuk mari kita mengingat-ingat kembali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan manusia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, makhluknya yang bernama manusia. Sungguh luar biasa perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia ini. Dari sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita, ya, menyampaikannya dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini mulia. Dalam surat Al-Isra ayat ke-70 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa wa qad karramna bani Adam, ya, dan sungguh kami muliakan manusia itu, anak cucu Adam itu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah memuliakan kita. Allah memuliakan karena cintanya kepada kita, ya. Dan di akhir ayat itu Allah mengatakan, dan kami angkat mereka, muliakan mereka dari selainnya, dari selain manusia itu. Allah angkat manusia itu menjadi manusia, menjadi makhluk yang dimuliakan. Subhanallah, ya. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menciptakan kita ini manusia karena cinta kasihnya dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling sempurna, ya. Pemirsa yang budiman, Masya Allah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sangat mencintai kita, betul-betul sangat mencintai manusia ini, makhluk yang mulia ini, makhluk manusia ini. Dan bahkan manusia ini, ya, penghulu manusia itu, yaitu Adam alaihissalam, menjadi makhluk yang membuat iblis jadi iri terhadapnya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyuruh mereka untuk bersujud kepadanya. Para malaikat sujud kepadanya, ya. Luar biasa penciptaan manusia ini. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama kita semua manusia ini. Maka bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika cinta kepada sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai sesuatu ternyata ada perlakuan khusus kepada mereka. Iya.
ada perlakuan khusus kepada mereka. Perlakuannya apa? Perlakuannya adalah Allah akan menguji mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cobaan dan ujian kepada manusia itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwa ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sukhita falahu sukhut. Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada sesuatu, ya, ketika cinta kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cobaan, ujian terhadapnya. Ya. Dan cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada manusia ini, kepada makhluk tersebut, ketika dia ridho, ketika dia menerima, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ridho dan sayangnya dan cintanya kepadanya. Tapi kalau dia tidak ridho, dia misalnya tidak menerima, dia murka, maka Allah juga akan murka kepadanya. Pemirsa yang budiman, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memang cinta kepada kita. Akan tapi kecintaan Allah Subhanahu wa taala bentuknya dengan ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia yaitu nafsu sebagai ujian padanya. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang diberikan kepada manusia sebagai cobaan untuk manusia tersebut, akan senantiasa mengajak kepada yang jelek, mengarahkan kepada hal yang tidak baik, mengarahkan kepada dosa, mengarahkan kepada kelalaian-kelalaian. Ini cobaan untuk manusia. Setelah Allah cinta padanya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasihnya terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaannya, ujiannya, yaitu apa? Yaitu diberikannya nafsu. Ya, diberikannya dia nafsu untuk mengajak kepada hal yang negatif, untuk mengajak kepada hal yang tidak baik. Iya. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ya, kullu bani Adam khatta'un. Iya. Jadi memang anak cucu Adam ini kerap akan melakukan kesalahan dan dosa. Iya. Lagi-lagi kita yang diceritakan. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan. Makanya dalam surat At-Tin ayat yang berikutnya, ayat kelimahnya, Allah mengatakan tsumma radadnahu fi asfali safilin. Ya. Tsumma radadnahum asfala safilin. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mencampakkan makhluk yang diciptakannya dalam cinta kasihnya tadi, makhluk yang diberikan kemuliaan tadi, ke dalam api neraka. Ya. Karena apa? Karena mereka tadi mengikuti nafsu, tidak bisa menjadikan cobaan dan ujian tadi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pemirsa sekalian yang senantiasa mengharapkan ridha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Iya. Kasih Allah Subhanahu wa taala tidak bertepi. Allah berikan dan berikan lagi. Iya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa buka maghfirahnya, ampunannya untuk manusia. Ya, makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis tadi, lanjutannya hadis tadi, bahwa ya, setelah Rasulullah menjelaskan bahwa kullu bani Adam khatta'un, kemudian Rasulullah mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka ya adalah mereka yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah tahu bahwa kalian manusia pasti akan melakukan salah dan dosa. Tapi bertobatlah, ya. Bahkan Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta, ya. Allah kembali memberikan kasihnya, cintanya. Ya. Tidak akan murka ketika kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cintanya tidak pernah ya kurang, ya. Tak bertepi kasih cintanya untuk manusia. Allah terus berikan dan berikan. Ya. Tergantung manusia tadi, ya, mampu tidak untuk terus menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam koridor, tetap dalam jalan-jalan kebaikan, tetap dalam jalan-jalan kebenaran. Pemirsa TVRI yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari yang ke-11 ini saya ingin mengajak kepada kita semua mengingat kembali bahwa kita ini adalah makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang begitu panjang kepada kita
untuk beramal, untuk berbuat, beraktivitas, maka banyak kekeliruan, banyak kesalahan yang terlaksana, banyak kesalahan yang terbuat oleh kita, baik dalam sadar maupun tidak sadar. Dan terkadang berat kita untuk beristighfar, terkadang lambat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyuruh kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kadang kita ini manusia lambat merespon maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika manusia itu ya memiliki dosa sebanyak apapun itu, sebesar langit dan bumi ini dosanya, tapi dia tidak mensyarikatkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menghampirinya, saya akan mendatanginya, saya akan memberikan maghfirah saya sebesar langit dan bumi ini pula. Subhanallah. Kita kadang-kadang manusia ini agak-agak ya lambat responnya, ya lelet merespon apa yang menjadi ya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan alhamdulillah, keterlambatan yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala kembali tidak mengabaikannya. Kembali Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kelalaian kita itu. Bahkan Allah sekarang memberikan fasilitas lagi kepada kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan bisa bertemu dengan kita. Jadikan Ramadan bisa bersama kita. Iya. Ramadan bisa bertemu dengan kita. Dan ini adalah cintanya Allah kepada kita. Karena tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala persilakan bertemu dengan Ramadan. Berapa banyak orang yang meninggal ya 2 hari sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan, bahkan malam ya atau sore sebelum masuknya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala panggil mereka. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita bisa sampai ke hari yang ke-11 ini berpuasa, beramal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini adalah amalan yang luar biasa. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, sampaikan kepada saya sebuah amalan yang saya bisa lakukan." Maka Rasul mengatakan kepadanya, apa? Ya, alaikum bisyam. Ya. Fa inna siyama la adlalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, iya, sampaikan kepada saya sebuah amalan, saya ingin beramal dengan amalan itu." Iya. Maka Rasul mengatakan, "Hendaklah kau berpuasa." Iya. Karena puasa ini tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingan puasa itu. Maka berpuasalah. Subhanallah. Cinta Allah Subhanahu wa taala kembali diberikan kepada kita. Iya, dengan dimudahkannya kita berjumpa dengan Ramadan. Dan ini adalah suatu ya kesempatan untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita, karena Rasulullah mengatakan bahwa ya as-salawatul khams ya wal jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahuma. Iya. Salat 5 waktu, kemudian Jumat dengan Jumat, dan Ramadan kepada Ramadan, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Ini adalah kesempatan bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Juga Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan bermunajat, salat dia bermunajat kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Bukankah ini cinta yang luar biasa kepada manusia? Mari kita terima, mari kita respon baik, mari kita betul-betul terima ini, ya, ambil ini cintanya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tersisa waktu di tengah-tengah kita. Masih ada, ya, 20 Ramadan lagi atau 19 Ramadan lagi bersama kita ini. Maka mari kita manfaatkan untuk betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai kita menghadapnya menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kepada kita, dan kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa TVRI yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.